Yos nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. One Piece Chapter 1127 rilis di minggu ini. Dan sang editor alias up di dalamnya Oda sudah memberikan sedikit bocoran alias preview untuk One Piece Chapter 1127. Sebelum kalian menikmati videonya, jangan lupa klik tombol like-nya ya. Hayo, udah belum? Like dari kalian akan menambah semangat Mimin untuk memberikan informasi mengenai One Piece pada nakama all players sekalian. Satu lagi, bagi kalian pencinta boba uhuy, bisa banget join membership channel ini. Kalau membernya rame, gas, kita buat grup tele khusus pembahasan One Piece, plus selingan boba uhuy pastinya. Yap, inilah sedikit bocoran alias preview dari editor untuk One Piece Chapter 1127. Sebagai hasil dari film panas milik Dr. Vegapunk, bagaimana keadaan dunia yang bergejolak ini? Yap, jika kalian sadari, dua chapter terakhir ini memperlihatkan karakter yang memiliki peran penting dari final saga One Piece, seperti diperlihatkan pada pesan Dr. Vegapunk. Pada One Piece Chapter 1125, diperlihatkan Im Sama, Garlic, Dragon, dan Sabo. Lalu di chapter 1126 diperlihatkan Sang, Kurohige, dan Kuzan. Dan benar saja, pada One Piece Chapter 1127 memperlihatkan Buggy, sang pria misterius ini, Koby, dan juga si Asuzuki. Bagaimana keseruannya? Mari kita bahas bersama-sama. One Piece Chapter 1127 diawali dengan memperlihatkan grup Nami yang saat ini berada di ruangan penuh dengan hiasan Lego. Luffy, Zoro, Sanji, Usopp, Chopper, dan Nami juga diperlihatkan. Mereka semua juga sudah mengenakan pakaian bertemakan Viking. Mereka semua kebingungan dan berpikir apakah mereka berada dalam halusinasi yang disebabkan oleh tuak cap tikus yang diminum bersama para raksasa. Shin kemudian berpindah ke kapal raksasa Elbaf. Dolly dan Brogy memutuskan untuk berlabuh ke Elbaf setelah satu hari pencarian kapal Thousand Sunny tak membuahkan hasil. Mereka berpikir grup Luffy pasti terdampar di suatu tempat di Pulau Elbaf. Namun mereka khawatir apabila Luffy dan yang lainnya bertemu dengan raksasa bangsawan Elbaf. Shin kemudian berpindah ke markas Paduka Bagi di Pulau Karaibari. Cross Guild kedatangan tamu yaitu Perona dan juga Gecko Moria. Perona menyarankan Moria untuk bergabung ke dalam organisasi Cross Guild jika dia memang ingin membalaskan dendam pada bajak laut Kurohige. Perona yakin jika Cross Guild akan menerima mereka dengan senang hati, karena di sana ada Mihawk yang setelah Perona berpisah dengan Moria, dia tinggal bersama Mihawk. Ya, bergabungnya Perona dan Moria ke dalam organisasi Cross Guild sebenarnya sudah sempat dibocorkan melalui Viva Card Databook milik Buggy, di mana Oda menggambarkan sketsa Perona dalam organisasi Cross Guild, dan dia juga sebenarnya sempat ingin menambah jumlah kru kuat dalam organisasi milik Paduka Bagi sama ini. Nah, meskipun Perona memaksa Moria bergabung ke dalam Cross Guild, namun Moria sebenarnya tidak sudi berada di bawah ketek dari si badut bodoh itu. Crocodile sadar dia membutuhkan banyak petarung kuat jika mereka ingin bersaing dengan para Yonko yang lain. Sebagai pencetus sekaligus pendiri dari organisasi Cross Guild, Crocodile menjelaskan jika apa yang Moria lihat tidak sama dengan apa yang sebenarnya terjadi di balik layar. Cross Guild sebenarnya adalah miliknya dan Mihawk, namun karena kecerobohan si badut bodoh ini, pihak Angkatan Laut salah mengartikan poster Cross Guild dan menganggap Buggy adalah bosnya. Namun sebenarnya Cross Guild adalah organisasi di mana masing-masing anggotanya tidak memiliki kepercayaan satu sama lain. Mereka bukanlah nakama seperti para bajak laut pada umumnya, dan mereka memanfaatkan Buggy untuk mendapatkan semua ketenaran itu. Padahal sebenarnya dia hanyalah seorang kacung di balik layar. Akhirnya Moria bersedia bergabung bersama Cross Guild. Dan tak berselang lama, Buggy mengumumkan pada krocolnya mengenai bergabungnya Gecko Moria. Di mana hal tersebut semakin membuat mereka bersemangat untuk mendapatkan harta karun One Piece. Shin kemudian berpindah ke Merijoa dengan Saint Vigarland Garling yang menjadi Gorosei menggantikan Saturn. Posisi dari ketua Holy Knight akhirnya diberikan kepada anaknya, sosok Vigarland yang wajahnya sangat mirip dengan Shanks. Para Holy Knight saat ini sedang bergerak untuk menghentikan aksi dari pasukan revolusioner yang sedang memutus rantai pasokan makanan ke Merijoa. Karena dampaknya sudah terlalu parah, para bangsawan dunia sudah mulai kelaparan karena stok makanan mereka sudah semakin menipis. Shin kemudian berpindah ke markas besar Angkatan Laut. Fleet Admiral Sakazuki terlihat sangat kesal
dengan kegagalan armada Angkatan Laut dalam menjalankan misi mereka di Pulau Egghead. Saat ini Admiral Kizaru dan armadanya masih dalam perjalanan kembali ke markas pusat Angkatan Laut. Suzuki semakin dibuat pusing dengan kabar ditangkapnya Monkey D. Garp. Pihak dari Yonko Kurohige mengatakan jika mereka ingin bernegosiasi dengan para Kurosei, dan jika tuntutan mereka tak disetujui, maka pihak Yonko Kurohige akan melakukan eksekusi publik dari Monkey D. Garp di Pulau Hachinosu. Eksekusi itu akan dilihat oleh para bajak laut karena banyak dari mereka yang memang menginginkan sang pahlawan Angkatan Laut itu untuk meninggoy. Akhirnya Akainu memutuskan untuk turun tangan demi menghabisi para bajak laut yang ingin mendapatkan harta karun One Piece. Setelah mendengar pesan dari Dr. Vegapunk, Akainu bertekad jika tidak ada satu orang pun yang akan mendapatkan harta karun yang dapat menghancurkan dunia ini. Dan kemudian berpindah ke rumah sakit umum Angkatan Laut. Sengoku dan Zoro ternyata sudah berada di tempat tersebut untuk melihat kondisi dari para anggota SWORD. Ternyata Smoker juga sudah ada di sana. Sengoku ingin mendengarkan cerita dari para anggota SWORD mengenai insiden tertangkapnya Garp di Pulau Hachinosu. Sengoku baru saja mendapatkan kabar jika Garp akan dieksekusi oleh Kurohige jika permintaannya tidak dikabulkan oleh pemerintah dunia. Jika benar Garp akan dieksekusi, maka kemungkinan besar Pulau Hachinosu akan menjadi tempat battle royale yang sangat membagongkan. Pertama, Sengoku bersama Koby dan pasukan SWORD pasti akan segera merapat ke Pulau Hachinosu untuk menyelamatkan Garp. Kemudian Luffy pasti juga akan gas ke Pulau Hachinosu apabila dia mendengar nama kakeknya itu akan dieksekusi. Sama saja Teach telah menantang Luffy jika dia berani melakukannya. Kemudian Dragon dan pasukan revolusioner bisa ikut nimbrung di Pulau Hachinosu. Apalagi saat ini Oda sedang membangun konflik antara bajak laut Kurohige dengan pasukan revolusioner. Kemudian bajak laut Big Mom juga akan ikut bergerak. Pudding berhasil diculik oleh Kurohige, dan kerusuhan ini pasti akan dimanfaatkan oleh Katakuri untuk menolong adiknya yang diculik oleh si brengsek Kurohige. Jika benar Battle Royale ini terjadi di Pulau Hachinosu, maka skala pertempurannya pasti akan lebih besar dari perang besar Marineford. Menarik untuk dinantikan. Pada akhir One Piece chapter 1127, Oda Sensei mengeluarkan kata-kata mutiaranya. Itu artinya minggu depan One Piece libur. Mau dapat uang hingga 50.000 gratis dan bisa langsung ditarik? Buka tabungan di aplikasi Neobank sekarang juga. Karena di aplikasi ini kalian bisa dapatkan banyak uang tunai gratis, serta banyak sekali diskon-diskon menarik yang bisa kalian dapatkan. Gaskan! Link ada di kolom deskripsi ya nakama. Namun sebelum Mimin masuk ke dalam pembahasannya, Lifestyle Anime yang berkolaborasi dengan Misfit Society kembali mengeluarkan kaos terbaru nih, yaitu desain Zoro dalam mode Asura loh. Keren banget pokoknya. Gak percaya? Silahkan dicek videonya. Bagaimana? Keren kan? Bagi kalian nakama Opler, terutama para fan gaynya Babang Marimo, kudu wajib harus punya baju ini. Gaskan! Link pemesanan ada di kolom deskripsi ya nakama. Jelas nakama, itulah video mengenai full preview untuk One Piece chapter 1127. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato.